Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Sab'atul Rijal, 7 waliullah kota Marrakesh, Maroko. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di Indonesia, ada banyak sekali daftar waliullah. Akan tetapi yang paling masyhur di masyarakat kita ada 9. 9 wali ini biasa kita sebut dengan Wali Songo. Mereka merupakan kelompok waliullah penyebar pokok-pokok ajaran Islam di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Sampai saat ini, makam Wali Songo terus diziarahi masyarakat Indonesia. Ajaran-ajaran dan sejarah perjalanan dakwahnya digali juga, dipelajari secara terus-menerus. Maroko adalah negeri para wali. Tak ayal jika banyak yang meyakini dan menjuluki negara Maroko dengan negeri beribu wali. Hal ini bisa kita lihat dengan khazanah keislaman yang ada di negeri Maroko, lebih-lebih dalam kajian sofistiknya. Nama-nama ulama besar seperti Maulai Abdissalam Ibnu Mashis, Syekh Hasan Asyadzili, Syekh Ahmad Tijani, dan masih banyak lagi lainnya. Kesemuanya lahir dari rahim tanah Maroko. Bahkan dalam beberapa literatur klasik para ulama ada yang menyebutkan bahwa negeri Maroko itu kullu qadamin wali. Setiap langkah itu ada waliullahnya. Jika Wali Songo ini bagi beberapa kalangan masyarakat Indonesia khususnya tanah Jawa diyakini sebagai tiang penyangga Indonesia, hal serupa juga terjadi di Maroko. Hanya saja jumlah mereka 7. Ketujuh waliullah ini yang disebut dengan Sab'atul Rijal. Mereka semua berada di kota Marrakesh, kota tua bersejarah yang memiliki jejak kuat tentang para pejuang hebat sejak Islam tersebar di Maroko beberapa abad silam. Masyarakat Maroko pada umumnya akidahnya berhaluan Asy'ariyah ataupun Asy'ari, hampir sama dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Fondasi akidah inilah yang membuat masyarakat umum Maroko gemar melakukan amaliyah ziarah kubur, maulid Nabi, tahlil, dan sebagainya. Maka tidak heran jika ketujuh tokoh sufi ini dianggap keramat dan didaulat sebagai paku bumi atau katakanlah tiang penyangganya kota Marrakesh. Lalu siapakah ketujuh waliullah kota Marrakesh ini? Dalam kitab Al-Harakah As-Sufiyah bi Marrakesh, Dhahirah Sab'atul Rijal karya Dr. Hasan Jalab, berikut ketujuh waliullah tersebut. Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad adalah seorang ulama ensiklopedis bangsa Maghrib. Beliau membidangi setiap ilmu, bahasa, hadis, tafsir, usul fiqh dan lain-lain. Walau kebanyakan ulama mengenalnya sebagai seorang pakar di bidang hukum atau fiqh, kental dengan mazhab Maliki, beliau adalah guru dari Imam Al-Qadhi Ibnu Rushdi, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Ulama yang bernama lengkap Iyad Ibnu Musa Ibnu Iyad Ibnu Amru As-Sibti dilahirkan pada 476 Hijriah di kota Ceuta atau sekarang Ceuta. Ceuta adalah bagian negara yang terpisah milik Spanyol yang berada di ujung utara Maroko, tepatnya kota Fining. Masih dalam kitab yang sama, Al-Harakah As-Sufiyah bi Marrakesh Dhahirah Sab'atul Rijal, disebutkan bahwa ulama Maroko mengenang sosok Imam Qadhi Iyad dengan perkataan, "Laula Iyad lamma urifal Maghrib." Jika bukan karena Iyad, bangsa Maghrib tak akan dikenal. Selain terkenal dengan kefakihannya, Imam Qadhi Iyad juga terkenal sebagai ulama yang zuhud, wara, dan tidak terlena akan dunia. Pernah suatu ketika ayah beliau, Musa Ibnu Iyad, wafat dan meninggalkan warisan yang cukup besar. Namun, Imam Qadhi Iyad enggan menerima dan memberikan warisan itu kepada saudaranya. Beliau sangat cinta terhadap baginda Rasul dan juga Ahlul Bait. Hal ini dibuktikan dengan karya beliau berjudul Asy-Syifa Bitta'rifi Huquqil Mustafa. Merupakan sebuah karya fenomenal tentang sirah nabawiyah yang begitu penuh penghayatan dan ketulusan cinta. Imam Qadhi Iyad meninggal pada tahun 544 Hijriah dan makamnya berada di Bab Ailan, kota Marrakesh.
Nama beliau pun diabadikan oleh pemerintah Maroko untuk sebuah universitas ternama yang ada di kota Marrakesh, yaitu Universitas Qadi Iyad. 2. Sidi Imam Abul Qasim Abdurrahman As-Suhaili. Imam Abul Qasim Abdurrahman As-Suhaili adalah ulama ternama dan punya banyak pengaruh di kalangan para ulama pada zamannya. Beliau dikenal sebagai ulama Al-Maghrib Al-Islami. Waliullah yang bernama lengkap Abdurrahman bin Khatib Abdullah bin Umar bin Asba bin Habib Al-Kasma'i As-Suhaili ini lahir pada tahun 508 Hijriah atau 1114 Masehi di kota Suhail. Oleh karena itu, isbah beliau adalah Suhaili, diambil dari kota kelahiran beliau. Disebutkan bahwa kata Suhail adalah kata yang diagungkan bagi bangsa Arab sebelum masa datangnya Islam. Selama masa hidupnya, sang imam hidup dengan penuh kesederhanaan, ketakwaan, kesungguhan dalam belajar, dan tidak mencari kekayaan duniawi, yang padahal beliau termasuk ulama yang dekat dengan pemerintah kerajaan, terutama khalifah. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau pernah berkata, "Kami hanya sibuk mencari ilmu seperti sibuknya orang yang mencari kekayaan dengan kerja kerasnya." Imam Suhaili muda, besar, dan menetap di Andalus, belajar dari ulama-ulama yang ada di Andalus, salah satunya Imam Ibnu Arabi, Sulaiman Ibnu Yahya, dan Suraij Ibnu Muhammad. Sampai pada tahun 579 Hijriah, beliau dipanggil oleh Khalifah Yusuf Ibnu Abdil Ma'mun untuk mengajar di istana kerajaan. Hal ini didasari oleh keluasan ilmu dan karamah Imam Suhaili. Ada hal yang menarik yang menjadi alasan kenapa Imam As-Suhaili dijadikan salah satu waliullah dari 7 wali yang sangat diagungkan di Marrakesh. Pertama, karena karya beliau yaitu kitab Ar-Raudul Unuf, kitab sirah yang semua isinya sahih dan dikagumi oleh banyak para ulama. Kedua, akhlakul karimah yang tergambarkan dari perilaku beliau, seakan-akan beliau melaksanakan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau tulis di dalam karyanya tersebut. Ketiga, Imam Suhaili adalah ulama pembawa dampak perubahan yang signifikan di bidang keilmuan pada tataran kerajaan dan masyarakat Marrakesh selama beliau mengajar di kerajaan. Dan yang jarang diketahui oleh banyak orang, dalam kitab Nuqyatul Hamyan fi Nukatil Umyan disebutkan beliau adalah ulama yang tunanetra. Setelah 3 tahun berada di Marrakesh, beliau wafat pada tahun 581 Hijriah dalam usia 72 tahun. 3. Sidi Imam Yusuf Ibnu Ali As-Sanhaji. Imam Sidi Yusuf Ibnu Ali adalah ulama yang hidup di zaman dinasti Muwahhidun. Beliau adalah keturunan Arab Yaman. As-Sanhaji adalah nisbah yang disematkan kepada beliau karena berasal dari kabilah Sanhajah Al-Hamiriyah, salah satu suku Amazigh yang kulitnya putih laksana susu dan wajahnya kemerah-merahan. Saat mencari referensi tentang kapan beliau lahir, kami mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Tak banyak yang tahu kapan beliau lahir. Namun, kisah terkenal yang erat dikaitkan dengan kehidupan beliau adalah perihal penyakit kusta. Semenjak beliau divonis mengidap penyakit kusta yang menular, beliau mengasingkan diri dari sebuah gua yang berada di sisi timur benteng kota Marrakesh, tepatnya di luar pintu Agman. Dan semenjak itu, banyak orang mengidap penyakit kusta yang mengikuti jejak beliau untuk tinggal di sana. Terkenallah tempat tersebut dengan sebutan Al-Harah Al-Juzama, kampung kusta. Kesabaran yang luar biasa tiada bertepi dalam menghadapi ujian, menjadikan ulama pendiri zawiyah di tempat tinggalnya ini mengundang kekaguman, terutama di salah satu riwayat dalam kitab At-Tasawuf ila Rijali Tasawuf. Disebutkan bahwa pernah salah satu anggota badannya terlepas dari tempatnya sebab kusta. Alih-alih bersedih, beliau malah mengumpulkan fakir miskin lalu menyedekahkan makanan sebagai ungkapan kesyukurannya. Beliau wafat di bulan Rajab tahun 593 Hijriah dan dimakamkan di zawiyah yang beliau dirikan. 4. Sidi Imam Abu Abbas As-Sibti. Sidi Imam Abu Abbas As-Sibti adalah ulama yang lahir di akhir masa-masa dinasti Murabitun. Sama seperti Imam Qadi Iyad, beliau berasal dari daerah Septa dan lahir pada tahun 521 Hijriah.
Waliullah yang bernama lengkap Abu Abbas Ahmad ibnu Ja'far As-Sibti ini adalah ulama yang masyhur sekali dengan kezuhudannya. Dalam kitab Al-Mutrib karangan Syekh Abdullah At-Talidi digambarkan bahwa perawakan beliau itu berwajah tampan, berpenampilan harum dan bersih, serta suka memakai pakaian berwarna putih. Kehidupan beliau sangatlah sederhana, bahkan dalam mengajar, beliau tidak pernah mengambil sepeser pun bayaran untuk dirinya. Selain kehidupan yang penuh kesederhanaan, Imam Abu Abbas As-Sibti mempunyai jiwa welas asih yang besar, giat bersedekah terhadap fakir miskin, dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Sebuah riwayat yang masyhur dalam kitab At-Tashuf fi Rijali Tasawuf menyebutkan bahwa karena sifatnya yang begitu mulia, beliau mempunyai karamah, yaitu doanya yang selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Abbas As-Sibti wafat pada tahun 601 Hijriah di kota Marrakesh. Banyak orang yang meyakini bahwa tempat beliau dimakamkan adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Bahkan banyak yang berziarah ke tempatnya, bukan hanya orang Islam yang berdoa di sana. Beberapa non-muslim pun melakukannya. 5. Imam Sulaiman Al-Jazuli. Dari ketujuh waliullah anggota Sab'atul Rijal, dapat dikatakan bahwa Imam Sulaiman Al-Jazuli adalah yang paling masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, beliau adalah penyusun kitab monumental Dalail Khairat. Imam Sulaiman Al-Jazuli bernama lengkap Muhammad ibnu Abdirrahman, ibnu Abi Bakar, ibnu Sulaiman, ibnu Daud, ibnu Bashir Al-Jazuli, lahir pada tahun 807 Hijriah di daerah dan suku yang bernama Jazula, suatu suku dari etnik Berber di kota Sousse, selatan Marrakesh. Beliau merupakan sufi terkemuka dan berpengaruh yang hidup pada masa dinasti Marini. Imam Sulaiman Al-Jazuli atau Imam Al-Jazuli besar dan tumbuh serta belajar di kota kelahirannya Jazula. Kemudian beliau pergi ke Fes untuk lebih mendalami ilmu agama. Dalam perjalanan ilmiahnya di kota ini, beliau tercatat sebagai orang yang mendalami ilmu fiqh, khususnya fiqh Maliki. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau adalah orang yang hafal kitab Al-Mudawanah. Namun, di kemudian hari, Imam Al-Jazuli memilih untuk hidup zuhud, mengasingkan dirinya dari khalayak umum dan mengisi hari-harinya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari beliau bertemu dengan Syekh Amghar As-Saghir, seorang sufi besar di negeri Maghrib saat itu. Maka bergurulah Imam Al-Jazuli kepadanya sampai 14 tahun lamanya. Beliau menerima ajaran tariqah lewat gurunya ini. Imam Al-Jazuli tidak keluar dari mulazamah dan berkhalwat sampai ia diperintah oleh gurunya. Kemakrifatan Imam Al-Jazuli semakin lama semakin bersinar, nama beliau semakin harum, dan kearifan beliau semakin menyebar ke semua wilayah di negeri Maghrib. Dikenal sebagai orang yang tinggi dengan ilmu dan amal, Imam Al-Jazuli senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia, terpuji, dan menapaki jalan kasih sayang, serta senantiasa berzikir dan berselawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Dalail Khairat adalah salah satu karya fenomenal dari Imam Al-Jazuli, dicetak dan diamalkan di penjuru dunia. Hal ini disebabkan karena ajaran beliau yang begitu santun, disebarkan oleh 12 ribuan muridnya yang belajar langsung dari beliau. Dikisahkan, sebab utama penulisan kitab Dalail Khairat adalah pertemuannya dengan perempuan kecil yang begitu bersinar karamahnya. Imam Al-Jazuli pun bertanya bagaimana caranya mendapatkan kemuliaan tersebut. Perempuan itu menjawab, semua keutamaan yang ia dapatkan tak lain karena sering dan banyaknya ia berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari sana, beliau beriktikad untuk menyusun kitab khusus kumpulan salawat untuk baginda Rasulullah. Maka jadilah kitab Dalail Khairat. 6. Sidi Imam Abdul Aziz At-Tabba. Sidi Imam Abdul Aziz At-Tabba adalah salah satu murid utama dari Imam Sulaiman Al-Jazuli. Beliau berguru, berkhidmat, dan bermulazamah kepada gurunya, sampai disebut bahwa Imam At-Tabba adalah penerus utama dari gurunya di kota Marrakesh. Kedudukan Imam At-Tabba ini sangat berpengaruh di kalangan masyarakat kota Marrakesh, terbukti dengan digolongkannya beliau ke dalam 7 wali masyhur Maroko yang ada di Marrakesh. Sidi Imam Abdul Aziz At-Tabba bernama lengkap Abdul Aziz ibnu Abdul Haq Al-Marakusi Al-Harrar.
Al-Maraqusi dinisbahkan ke kota kelahirannya yaitu kota Marrakesh, sedangkan Al-Harar dinisbahkan kepada kain sutra karena beliau dulu adalah pembuat kain sutra. Sejak kecil, Imam At-Tabba' belajar dan mencari ilmu di kota kelahirannya Marrakesh, sampai akhirnya bertemu dengan Imam Al-Jazuli dan belajar kepadanya. Kesungguhannya dalam belajar mengangkat derajat beliau sampai disematkan julukan Syekhul Alim oleh masyarakat Maroko. Sidi Imam Abdul Aziz At-Tabba' dikenal sebagai sufi pertama yang mengajak para pengikutnya untuk memperhatikan, memelihara, dan memanfaatkan tanah. Beliau mendirikan zawiyah di kota Marrakesh yang kebanyakan dari pengikutnya adalah petani dan wira swasta. Beliau menyulap zawiyah bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat ruang amal, ruang kebudayaan, dan ruang pembangkit ekonomi sosial masyarakat. Zawiyah yang beliau dirikan ini masyhur dengan sebutan Zawiyah Jazuliyah Tabba'iyah dan tercatat memiliki 1.200 orang murid. Murid yang paling terkenal serta secara khusus tercatat sebagai pewaris ajaran serta perjuangan beliau adalah Sidi Abdillah Al-Ghazani atau yang disebut dengan Maulai Qusur. Sidi Imam Abdul Aziz At-Tabba' ini wafat pada tahun 914 Hijriah atau 1509 Masehi. Beliau dimakamkan di kawasan Salat Fuhul, kota Marrakesh. 7. Sidi Abdillah Al-Ghazani. Jika sebelumnya kita membahas Sidi Abdul Aziz yang berjulukan Syekhul Alim, maka sekarang kita membahas waliullah yang berjulukan Syekhul Masyayikh, sekaligus penutup dari ketujuh waliullah kota Marrakesh, Maroko, yaitu Sidi Abdillah Al-Ghazani. Sidi Abdillah Al-Ghazani ini lahir di kota Marrakesh. Al-Ghazani adalah nisbah yang disematkan ke beliau karena berasal dari suku Ghazan, salah satu suku Arab yang ada di Maroko. Beliau adalah seorang sufi karismatik, sekaligus terkenal sebagai seorang insinyur handal. Sidi Abdillah Al-Ghazani memulai rihlah ilmiah di kota Fez. Fez merupakan sebuah kota tua dan salah satu kota peradaban yang terkenal sebagai kota para ilmuwan. Beliau masuk di Madrasah Al-Wadi dan hidup bersama Syekh Abi Hasan Ali bin Saleh Al-Andalusi. Al-Ghazani belajar bersama Syekh Hasan Ali cukup lama, dikisahkan sampai akhir hayat sang guru. Sepeninggal Syekh Hasan, beliau kembali ke kota asalnya Marrakesh untuk berguru kepada Syekh Abdul Aziz At-Tabba'. Beliau belajar kepadanya sekitar 10 tahun. Selama belajar, beliau sangat rajin melebihi teman-temannya, sehingga menguasai berbagai bidang ilmu seperti hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan lainnya. Sidi Abdillah Al-Ghazani terkenal dengan kecerdasannya sehingga beliau diperintah mendirikan zawiyah dan mengajar dengan kepiawaian beliau. Keikhlasannya dalam berkhidmat kepada gurunya membuat Imam Al-Ghazani mendapat banyak keberkahan, sehingga banyak yang berdatangan untuk berguru padanya. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Syekh Abdul Karim Al-Fallah, Syekh Rahul Kushi, Syekh Ali bin Ibrahim, Syekh Said bin Mun'im, Abu Muhammad Abdullah bin Sasi, pendiri zawiyah di tepi lembah Marrakesh, Said Abdullah bin Hussein Al-Amghari, pendiri zawiyah Balsamlot. Beliau wafat pada tahun 935 Hijriah dalam sebuah perjalanan pulang mengunjungi penduduk pedesaan. Mengunjungi penduduk desa adalah kebiasaan beliau. Beliau dimakamkan di pusara sebuah istana ataupun kusur. Maka dari itu, beliau terkenal dengan sebutan Maulai Qusur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.